Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Di sini saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Saya atas nama Arani Kamlawisa, biasa disapa Adon. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 2. Kelas saya kelas A dan NIM saya 103/2024/0010. Mohon maaf jika perkenalan ini terlalu singkat dan kurang jelas, tapi saya harap teman-teman semua bisa lebih mengenal saya di video selanjutnya. Saya mendapatkan tugas tentang pendidikan inklusif dan di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. Dan lebih lanjutnya, teman-teman menanti untuk video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Adon Gabisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain perencanaan pendidikan inklusif sekolah. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan untuk mengembangkan potensi diri, kemampuan berpikir, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai pada seseorang agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara. Tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, bermasyarakat, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Dan teman-teman semua, di sini saya tidak lupa untuk menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak-anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari anak-anak pada umumnya, baik dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun kombinasi dari aspek-aspek tersebut. Di sini anak-anak ini memerlukan penanganan, perhatian, dan layanan pendidikan yang berbeda agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Di sini ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu teman-teman, anak dengan gangguan intelektual atau tunagrahita, kecerdasan di bawah rata-rata, kemampuan belajar yang lambat. Yang kedua itu anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra, buta total. Tunanetra itu artinya buta total atau penglihatan terbatas. Yang ketiga itu anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Anak itu akan sulit mendengar atau kesulitan mendengar sebagian atau sepenuhnya. Yang keempat itu anak dengan gangguan fisik atau tunadaksa, memiliki keterbatasan gerak atau fungsi tubuh tertentu. Yang kelima itu anak dengan gangguan emosi dan perilaku, misalnya ADHD, gangguan perilaku, dan lain-lain.
Selanjutnya tahapan perencanaan pendidikan inklusif. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan perencanaan pendidikan inklusif. Tahapan perencanaan pendidikan inklusif adalah proses yang dirancang untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan yang setara, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan mereka di sekolah umum. Berikut ini adalah tahapan perencanaan pendidikan inklusif yang sistematis. Nah, yang pertama itu identifikasi dan asesmen kebutuhan siswa. Mengumpulkan data tentang kondisi dan kebutuhan khusus siswa melalui observasi, wawancara dengan orang tua atau guru, tes psikologis, medis, dan pendidikan. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan, hambatan, dan potensi anak. Kedua itu penyusunan rencana individual. Rencana pembelajaran disusun berdasarkan hasil asesmen, melibatkan tim atau guru kelas, guru pendamping khusus, orang tua, dan tenaga ahli. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pembelajaran, penyesuaian kurikulum, layanan dukungan atau terapi, alat bantu, dan lain-lain. Yang ketiga itu penyusunan kurikulum dan lingkungan belajar. Kurikulum dimodifikasi agar sesuai dengan kemampuan siswa. Lingkungan belajar disesuaikan, misalnya ruang kelas ramah, aksesibilitas fisik, bahan ajar yang beragam dan mudah dipahami. Yang keempat itu pelaksanaan pembelajaran inklusif. Di sini guru menerapkan strategi pembelajaran yang adaptif dan kolaboratif. Penggunaan metode yang fleksibel, visual, kinestik, auditori. Peran guru mendamping khusus sangat penting untuk mendamping siswa dan dalam kegiatan belajar. Yang kelima itu monitoring atau evaluasi berkala. Di sini dia menilai perkembangan siswa secara menyeluruh, misalnya akademik, sosial, emosional, kemandirian. Evaluasi dilakukan secara rutin dan digunakan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Yang keenam itu kolaborasi dan keterlibatan semua pihak. Di sini dia melibatkan contohnya orang tua, guru kelas, kepala sekolah, teman sebaya, layanan profesional atau psikologi, terapis, dan lain-lain. Identifikasi kebutuhan peserta didik. Identifikasi kebutuhan peserta didik adalah proses awal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan inklusif, untuk memahami secara menyeluruh potensi, hambatan, serta layanan yang dibutuhkan oleh setiap anak agar mereka dapat belajar secara optimal. Nah, tujuan identifikasi peserta didik ini untuk mengetahui karakteristik, kekuatan, dan kelemahan peserta didik, menentukan dukungan atau penyesuaian yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran individual yang tepat sasaran, mencegah diskriminasi dan marginalisasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Di sini juga ada jenis kebutuhan peserta didik yang diidentifikasi. Yang pertama itu kebutuhan akademik, tingkat kemampuan kognitif atau membaca, menulis, berhitung, memahami materi. Kayak belajar itu visual, auditori, kinestetik. Nah, yang kedua itu kebutuhan sosial emosional. Kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi, regulasi emosi, rasa percaya diri, dan motivasi belajar. Ketiga itu kebutuhan fisik dan kesehatan. Itu ada gangguan penglihatan, pendengaran, motorik atau kondisi medis tertentu. Kebutuhan akan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan lain-lain.
Kemudian ada hasil identifikasi digunakan untuk menentukan jenis layanan pendidikan, misalnya inklusif penuh, parsial, atau sekolah luar biasa. Merancang penyesuaian kurikulum, strategi, media, dan evaluasi. Memberikan dukungan psikososial dan terapeutik jika dibutuhkan. Dan di sini juga ada penanganan anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan yang spesifik, sabar, konsisten, individu. Nah, di sini ada beberapa penanganan yang tepat. Yang pertama itu individualisasi layanan. Setiap anak diperlukan sesuai kebutuhan dan kemampuannya, bukan disamaratakan. Contohnya itu anak tunarungu menggunakan bahasa isyarat, anak dengan disleksia dibantu dengan media visual. Nah, yang kedua itu mengutamakan potensi bukan kekurangan. Fokus pada kekuatan dan bakat anak, bukan hanya pada hambatannya. Tujuan anak merasa dihargai dan percaya diri. Yang ketiga itu pendekatan multisensori dan fleksibel. Menggunakan berbagai cara dalam mengajar. Contohnya itu visual, audio, gerak, dan sentuhan. Memungkinkan anak memahami materi melalui gaya belajar yang sesuai dengan dirinya. Yang keempat itu lingkungan belajar inklusif dan ramah anak berkebutuhan khusus. Kelas didesain untuk mendukung aksesibilitas fisik dan psikologis, tidak diskriminatif, tidak mengecilkan, dan mendukung keberagaman. Yang kelima itu kolaborasi semua pihak. Penanganan melibatkan guru kelas, guru pendamping khusus, orang tua, psikolog atau terapis, dan teman sebaya. Yang keenam itu kesabaran dan konsisten tinggi. Proses belajar bisa lebih lambat dibandingkan anak lain. Butuh pengulangan rutinitas dan pendekatan yang stabil. Yang ketujuh itu evaluasi dan penyesuaian berkala. Pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan anak. Strategi pembelajaran disesuaikan bila diperlukan. Yang berikut penekanan pada pengembangan kemandirian. Kita membantu anak untuk mengurus dirinya sendiri, membuat keputusan sederhana dan bersosialisasi. Tujuannya anak bisa hidup mandiri sejauh mungkin. Ada dukungan emosional dan sosial. Anak berkebutuhan khusus rentan terhadap stres atau kecemasan karena merasa berbeda. Diperlukan dukungan emosional dari guru, orang tua, dan teman-teman. Dan yang terakhir itu penerapan program pendidikan individual. Rencana pembelajaran yang spesifik untuk tiap anak, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Aku orang yang pasif. Waktuku banyak dihabiskan untuk menyendiri, sibuk dengan diri sendiri, mencari sebuah ketenangan, tapi semu. Pelan-pelan aku sadar, semua ini terasa hampa. Lebih lagi saat ku ingat, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Hingga akhirnya, aku memberanikan diri untuk beranjak keluar, mencoba menjadi bagian dari hidup ini, bagian yang berarti. Entah akan dikenang atau tidak, yang penting waktuku tidak habis dengan sia-sia.